Saya Jovina SPD, guru SMA Negeri 6 Kendari dan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan mempersembahkan video praktik PPL 1 pembelajaran matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada Farul untuk memimpin doa. Silakan Farul. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mario. Apakah hadir semua? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Mario. Aryo. Aryo kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Siapa lagi? Rizka Fikian. Oh, Rizka Fikian kenapa? Izin. Oh, izin. Kita doakan semoga Aryo tetap sehat agar berkumpul dengan kita untuk belajar seperti biasa. Kalian harus ketahui, dalam mempelajari matematika itu banyak keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian ingin menjadi pengusaha. Siapa yang ingin menjadi pengusaha? Saya Bu. Ya, Alvin ingin jadi pengusaha. Kalau kamu jadi pengusaha, kamu harus mampu mengatur keuanganmu atau apapun itu. Kalau mengatur keuangan pakai menghitung tidak? Kalau pakai menghitung berarti kamu harus paham itu bagaimana cara menjumlahkan, mengurangkan, ataupun mengalihkan. Semua itu menggunakan matematika. Jadi peran matematika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Jangan perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran pada etap PD ini, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar seperti 1. Menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. 2. Menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan operasi matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita masuk pada materi ini, kalian harus bisa memahami materi kita yang sebelumnya, yaitu pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan ordo matriks. Apa yang kamu ketahui tentang jenis-jenis matriks? Apa saja jenis matriks? Jenis matriks itu ada banyak, ada berapa? Ada apa saja yang kamu ketahui? Ya, Sarani, silakan Sarani. Matriks apa yang kamu ketahui? Ada Matriks baris, apalagi kolom dan persegi. Silahkan membagi kelompok kita berdasarkan warna kesukaan. Siapa yang suka warna merah? Yang suka warna merah siapa? Seni? Selfie, Paul, dan silakan pisahkan diri ke meja pertama. Siapa lagi yang suka warna lain? Ada yang warna lain? Biru. Siapa yang suka warna biru? Ya, silakan warna biru di kelompok kedua. Kelompok pertama kelompok merah, kelompok kedua kelompok biru. Ada warna lain lagi? Hijau. Bu. Hijau. Siapa yang suka warna hijau? Aku. Ya, silakan pisahkan diri kelompok sini. Ada warna lain lagi? Ada Bu. Ada tahu. Warna? Kuning. Warna kuning. Oke, siapa yang suka warna kuning? Pisahkan diri ke kelompok. Ada lagi, masih ada sisa. Siapa lagi? Warna hitam. Oke, siapa yang suka warna hitam? Silakan ke kelompok. Oke.
Silakan amati permasalahan berikut. Ibu Sabrina memiliki dua tipe pakaian ternyata di kota Palu dan kota Bogor. Di kedua tersebut, Ibu Sabrina menjual dua jenis pakaian, yaitu kaos dan jaket. Ibu Sabrina menjual pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu standar, deluxe, dan premium. Dalam kurun waktu 3 bulan, toko di Kendari dapat menjual kaos sebanyak 382 kaos kualitas standar, 246 kualitas deluxe. Baca baik-baik bahan ajarnya. Mengenai operasi hitung matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan materi berikut. Oke. Operasi hitung matriks. Operasi hitung matriks terdiri atas 4, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skala, dan perkalian dua matriks. Pada kesempatan nah, sekarang silahkan kalian membaca bahan ajar dan materi yang tadi. Kemudian masalah apa yang kamu temukan pada bahan ajar? Siapa yang ingin bertanya mengenai bahan ajar tersebut? Ya, Sarani, silakan Sarani. Kan di sini disebutkan sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Makanya buat sifat komutatif itu seperti apa? Oh, bahwa dalam penjumlahan dan pengurangan matriks terdapat sifat komutatif. Nah, komutatif itu artinya berlaku sebaliknya. Perhatikan, jika ada matriks A atau bilangan misalkan 2 tambah 3, pada matriks berlaku juga 3 tambah 2. Ini artinya kalau ini bilangan biasa, ini artinya ada yang ditanyakan silakan. Bagian B-nya itu hurufnya apa yang ditanyakan dari permasalahan? Tambah 12, 4 tambah 6 menghasilkan 27 10. Silakan isi buku dan pulpen yang mereka beli, yaitu S dikurang R sama dengan 15 4 dikurang 12 6. Dan hasilnya 3 min 2. C. A min 2 0 1 4 5 3. B min 3 2 1 0 4 5 dan C min 1 3 0 4. Ditanyakan A tambah B, A tambah C, dan B kurang A. Untuk soal yang pertama yaitu A tambah B, A tambah B itu sama seperti rumus sebelumnya. Jadi hasilnya nanti A tambah B jika disebutkan dalam bentuk matriks penjumlahan total jumlahnya yaitu seperti ini. S tambah R yaitu 15 4 ditambah 12 6. 12 tambah 12 yaitu 27 dan 4 tambah 6 yaitu 20. Sedangkan untuk selisih buku dan pulpen, kesimpulannya dari kelihatan yaitu total buku yang dibeli 27, total pulpen yang dibeli 10, selisih buku yang dibeli 3, selisih pulpen yang dibeli 2. Perjumlahan matriks dapat dilakukan jika ordonya sama. Pengurangan matriks dapat dilakukan jika memiliki ordo yang sama. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah tampil. Dari hasil pengamatan Ibu, kelompok yang paling baik pada saat persentase adalah kelompok hijau. Kelompok
ordo sama itu bisa dijumlahkan, tapi kalau yang tidak sama tidak bisa. Oh iya, terima kasih untuk sarannya. Yang lain masih ada? Iya, kesimpulan kita hari ini adalah bahwa dalam operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangkan jika apanya? Ordonya tidak sama. Maka masing-masing mengerjakan, dikasih waktu 5 menit. Ya, silakan masing-masing. Ya, silakan yang lain mengisi kuis untuk hari ini. Silakan periksa. Masih ada yang mengumpulkan? Oke, kelompok kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dua buah matriks tidak dijumlahkan, tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan jika memiliki jika tidak memiliki ordo yang sama. Jadi intinya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Makanya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu yang kita cek lebih dahulu adalah ordonya. Oke. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu materi transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Baiklah, hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini silakan Vera untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita istirahat, kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat apa itu penjumlahan matriks dan pengurangannya? Syarat apa yang harus dipenuhi? Ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Bagaimana kelompok yang ini? Sudah masih paham? Masih ingat? Ingat bahwa materi kita minggu lalu, pertemuan yang lalu, penjumlahan dan pengurangan matriks. Suatu matriks tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki ordo yang tidak sama. Pertemuan kali ini materi kita adalah masih tentang matriks, yaitu transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Untuk memahami tentang apa itu matriks, apa itu transpose matriks, dan apa itu kesamaan dua matriks, sebentar ibu akan tayangkan suatu permasalahan. Model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan tetap seperti yang di pertemuan yang lalu, yaitu diskusi kelompok, menyelesaikan masalah. Kemudian penilaiannya ibu adalah tetap 3, yaitu penilaian sikap pada saat kalian berdiskusi, penilaian pengetahuan, bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal, dan yang ketiga keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ini nanti kalian harus bertanggung jawab, bekerja sama dengan kelompoknya, bagaimana kalian bisa menyelesaikan soal secara bersama-sama. Yang kedua, menentukan transpose matriks dan kesamaan dua matriks dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Yang suka uang, silakan ambil posisi di sebelah kanan ibu. Ya, kemudian ada tadi ibu dengar dua alkitab.
kelompok sana. Kemudian buah apel. Siapa yang suka buah apel? Ya, buah apel silakan ambil posisi di tengah. Ada lagi buah naga. Yang suka buah naga, yang suka merah-merah mana? Ya, ada di kelompok ini. Kemudian kelompok yang tersisa buah lemon. Oke, ya. Buah lemon berapa orang? 5. Oh ya, silakan. Buah naga ke sana. Ya, terpapat. Sip saja. Buah naga di sini. Buah lemon di sini. Oke, ambil posisi masing-masing. Sudah pada posisi kelompok-kelompoknya masing-masing? Anak-anakku sekalian, silakan amati permasalahan ini. Ini adalah gambar Bu Ani di kiosnya yang bernama Segar Manis. Ibu Ani adalah penjual buah di pasar Minggu. Beliau mempunyai kios bernama Segar Manis. Ibu Ani ingin membuat catatan tentang buah yang laku di setiap minggunya. Sejak minggu pertama hingga minggu ketiga Ibu Ani menjual, yaitu buah mangga, jeruk, apel, dan alpukat. Ayo bantu Ibu Ani untuk membuatkan daftar hasil jualan buahnya. Silakan dibaca untuk tiap kelompok, kemudian temukan solusi untuk permasalahan Ibu Ani. Ya. Kelompok apel, kelompok apa tadi di sini? Kelompok anggur, alpukat, dan kelompok anggur. Silakan dibaca-baca materinya, bahan ajarnya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan di awal tadi. Dari kelompok sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Yunanda. Contoh soal yang kesamaan dua matriks. Apa yang ingin ditanyakan di situ? A/3 sama dengan 27, terus itu di bawahnya jadi akar 27/3. Oh iya. Oke. Itu namanya kalau misalkan kenapa jadi akar A-nya? A pangkat 3 sama dengan akar 3. Akar pangkat kalau pindah luas dia berubah menjadi akar. Jadi kalau misalnya pangkatnya 2, maka ketika dia berpindah luas menjadi pangkat akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai transpos matriks dan kesamaan dua matriks. Silakan perhatikan materi berikut. Ya. Tentunya kalian masih ingat pengertian matriks. Pengertian matriks itu adalah susunan angka-angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian untuk memahami kembali tentang matriks, disajikan suatu contoh. Seorang siswa mencatat hasil ulangan hariannya untuk pelajaran matematika, sosiologi, ekonomi, dan bahasa Inggris. Siswa tersebut menyusun dalam bentuk tabel. Ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, dan ulangan harian yang keempat. Dari pelajaran matematika, sosiologi, ekonomi, dan bahasa Inggris. Dari tabel tadi dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu menjadi matriks. Kita misalkan menjadi matriks A sama dengan 5, 6, 4, 7, 7, 8, dan seterusnya sampai 7. Bisa menggunakan kurung siku ataupun kurung. Silakan kalian bekerja sama, saling bertukar pikiran dan bertukar pengalaman belajar seperti yang
yang ada. Baca petunjuk menyelesaikan LKPD-nya. Jangan lupa diskusikan dengan pembantu biar pengalaman juga sama. Ini banyak sekali yang tidak hadir ini. Boleh nanti kalau misalkan sudah paham Masalah pertama, Bu Ani adalah penjual buah di pasar minggu. Beliau mempunyai kios segar manis. Bu Ani ingin membuat catatan tentang buah yang laku di setiap minggunya. Sejak minggu pertama hingga minggu ketiga yaitu buah mangga, jeruk, apel, dan alpukat. Ayo bantu Bu Ani untuk membuat daftar. Ketahui matriks A sama dengan 3x min 2 min 7 15 dan B 9 min 2 min 7 5y. Jika A sama dengan matriks B, tentukan nilai X dan Y. Penyelesaiannya, pertama-tama tulis kembali matriks A dan matriks B. Kemudian cari variabel yang akan dicari, yaitu X dan Y. Pertama saya mengambil 3X dulu. Perhatikan yang lain. Kami mengambil 3X dulu. Baik, untuk permasalahan yang pertama, Wali adalah penjual buah di pasar minggu. Beliau mempunyai kios segar manis. Wali ingin membuat catatan tentang buah yang laku di setiap minggunya. Sejak minggu pertama hingga minggu ketiga yaitu buah mangga, jeruk, apel, dan alpukat. Ayo bantu Ani untuk membuat daftar hasil jual buahnya. Pertanyaannya yaitu dapatkah kalian menyusun dalam bentuk tabel hasil penjualan buah-buahnya? Tuliskan order matriks dari yang kalian buat, tuliskan transpose materi dari matriks tersebut, dan yang keempat apakah kalian bisa menemukan matriks penjualan buah-buahnya sama dengan transposnya. Alternatif penyelesaiannya yaitu berdasarkan data permasalahan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Keterangan tabel dari kiri ke bawah merupakan keterangan dari minggu 1 sampai minggu 3. Keterangan tabel dari atas ke kanan, teman-teman bisa melihat tabel yang Perhatikan ya teman-teman. Nanti kami teman-teman selamat perhatikan teman-teman. selanjutnya yang kedua, banyak baris yaitu 3, banyak kolom 4. Bentuk matriksnya yaitu 7, 8, 12, 5, 9, 20, 21, 2, 12, 30, 14, 5. Ordonya yaitu 3 kali 4. Iya. Yang ketiga, transpose matriks. Misalkan matriks tersebut di atas adalah matriks A, maka transpose A transpose banyaknya baris pada A transpose yaitu 4. 3A kurang B kurang C kurang D 2AB kurang 10. Matriks B 3, 4, 2, 6, 5, 10. Jika A sama dengan transpose matriks B, maka tentukan nilai A, B, dan C. Menentukan nilai B, tuliskan 2B sama dengan 6, B sama dengan 6, 2, 6, 2, hasilnya sama dengan 3. Menentukan A kurang B sama dengan 2, A kurang 3 sama dengan 2, A sama dengan 2 tambah 3, hasilnya 1. Untuk menentukan nilai C, dituliskan B kurang C sama dengan 5, 3 kurang C sama dengan 5, ini C sama dengan 5 kurang 3, C sama dengan 2, C sama dengan 2. Menentukan nilai D, tuliskan C tambah D sama dengan 4, 2 tambah D sama dengan 4, D sama dengan 4 tambah 2, hasilnya adalah 6. Jadi nilai dari A tambah B tambah C tambah D itu 1. Kesamaan dua matriks, syarat apa saja yang harus diperhatikan? Apa? Ordonya sama. Ya, silakan. Sakit. Yang perhatikan yaitu waktu yang sama dan elemen-elemen yang serta
letaknya. Iya, bagus. Jika apa juga mau menambahkan? Sama guru. Sama dengan Sani Sarif bahwa ya sekarang mari kita simpulkan mengenai transpose matriks. Transpose matriks itu adalah transpose baru yang dihasilkan dari mana? Dari memutar baris pada matriks asal menjadi kolom pada matriks transpose. Kemudian kesamaan dua matriks juga harus memperhatikan ordo dan elemen-elemen yang seletaknya sama atau tidak. Ya, kalau berupa variabel maka kita harus cari variabelnya. Ada dua nomor tentang transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Silakan diselesaikan, setelah itu dikumpul. Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Setelah itu pertemuan berikutnya adalah perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Itu pertemuan berikutnya. Untuk evaluasi kalian dari dua pertemuan ini, yaitu pertemuan menjumlahkan dan mengurangkan matriks dan transpose matriks serta kesamaan matriks, Ibu akan kirimkan di grup. Silakan dilihat di grup untuk diselesaikan di rumah. Pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Iya. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian untuk belajar kita hari ini yang sangat menyenangkan dan sangat baik. Saya lihat untuk semua kelompok sangat kompak. Mungkin yang perlu ditingkatkan kekompakannya adalah kelompok Lemon, mungkin karena orangnya sedikit, tapi tidak mengurangi kekompakan. Ya, bisa. Untuk pertemuan berikutnya usahakan lebih kompak. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Silakan Dito memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Amin. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, silakan beristirahat. Demikian video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.